Ini tahapan analisa masalah ya yang saya coba rangkum ya dari pengalaman kami yang kemudian dan ini yang selalu kami terapkan di perusahaan-perusahaan. Jadi step pertama adalah mempelajari fakta masalah hingga ditemukan inti permasalahan. Seringkali masalah yang dimunculkan itu masih general. Ya, kalau masalahnya terlalu general, akibatnya penyelesaian masalah menjadi terlalu general. Ya, misalkan contoh ya, kemacetan di Jakarta karena terlalu banyak mobil misalkan. Nah, itu masih terlalu general gitu masalahnya. Sehingga kita harus coba bedah fakta masalah hingga ditemukan inti permasalahan. Jadi untuk masalah itu kita ada 2 step ya. Satu fakta masalah. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita mengidentifikasi fakta masalah. Kemudian setelah itu kita mempelajari fakta proses ya, fakta yang ada di manusia, material, mesin, metode lingkungan. Ya, baru dari fakta-fakta yang ada baru kita menyimpulkan penyebab. Jadi sekali lagi ya, jangan meeting membahas masalah kalau faktanya belum ada. Ya, jadi step pertama kumpulkan fakta dulu, baru kita mengolah fakta. Jadi meeting itu dilakukan setelah fakta-fakta ada gitu. Baru kita mencoba meeting untuk mengolah fakta yang ada. Setelah fakta kita temukan, kita simpulkan penyebabnya, kemudian kita lakukan evaluasi efektivitas. Terdiri dari rencana tindakan perbaikan, yang melakukan tindakan perbaikan, kemudian evaluasi efektivitas tindakan perbaikan. Dan yang terakhir adalah standarisasi. Nah, jadi step pertama adalah mempelajari fakta masalah hingga ditemukan inti permasalahan. Nah, ada tips dari kami, yaitu adalah jangan melakukan analisa atas masalah yang masih general. Ya, kita harus breakdown dulu, ya, mempersempit masalah hingga mengetahui inti permasalahannya. Contoh ya, di sini ada 4. Saya menjelaskan ada 4 poin ya. Satu, tekniknya adalah mempelajari fakta masalah, telusur kejadian, telusur data. Saya akan bawa kasusnya nanti kasus over budget biaya project. Ya, ini kasus yang sudah kami tangani dan sekarang company itu sudah profit ya, dari sebelumnya project rugi terus. Ya, kemudian kasus kedua adalah persempit masalah untuk mengetahui masalah sebenarnya. Kemudian ini ada kasus kemacetan di Jakarta. Kemudian ada cascading masalah, pecah-pecah masalah menjadi beberapa masalah. Nah, ini kasus pengurangan angka pengangguran, permasalahan ketidakstabilan atau ketidakmampuan, ini kasus reject naik turun. Nah, untuk kasus 1 dan 4 ini berdasarkan real case yang pernah kami lakukan. Ya, kalau kasus 2 dan 3 ini, ya ini saya mencoba mengangkat ya dengan menggunakan teknik identifikasi fakta. Jadi kita coba lihat videonya ya. Kesimpulan, kira-kira nih kalau Bapak Ibu lihat video ini, ya kesimpulan apa yang Bapak bisa dapat dari video ini? Silakan kalau Bapak Ibu ingin mencatat di kertasnya. Here's some money. What do we got here? Hello. Nah, seringkali kita menemukan masalah. Ya, kemudian ketika timbul masalah, ya kita menggunakan opini. Ya, opini kita gitu ya. Jadi seperti ini contoh ya. Nah, ini berarti kita melihat dan kita mungkin menyimpulkan wah ini orang tersebut tidak sayang terhadap binatang gitu ya. Tidak sayang terhadap kucing. Ya, kemudian seperti ini ya mungkin kita mengasumsikan bahwa ya terjadi wanita yang bandel dan seterusnya. Ya, tapi sebenarnya tadi kita bicara bahwa kita tuh harus bicara berdasarkan fakta. Nah, oleh karena itu kita coba lihat CCTV-nya misalkan ya. Hey, you got to get down. Come on. AmeriQuest Mortgage, proud sponsor of the NFL. All the boys are calling crazy girl. I hope she sings this tonight. I know. Hey, Dad, pull over. We need gum. I'm on it. Oh, honey?
Here's some money. What do we got here? Hello. Given him a mild sedative, so he can be able to go home tomorrow. Daddy's gonna be so excited. That killed him. Paging Dr. Palmer, Dr. Barbara Palmer. Dial 4. Hi there, folks. We hope you've enjoyed your flight today. We're beginning our... Look at the cute dog. Nah, telusur fakta. Nah, kenapa saya kasih video ini? Karena kita harus mencoba memasukkan ke dalam mindset gitu, bahwa ya analisa masalah harus based on fakta gitu ya. Jadi yang tadi adalah mempelajari fakta masalah ya hingga ditemukan inti permasalahan. Ini salah satu kasus yang pernah kami tangani, yaitu terjadi over budget biaya proyek di PT, saya tidak sebutkan namanya, PT XXX lah, katakanlah PT XXX. Jadi kasusnya adalah proyek banyak yang mengalami kerugian, dan seringkali akhirnya muncul pendapat over budget dianggap ya atau terjadi akibat pengelolaan proyek yang tidak efisien. Ya, sehingga langkah yang dilakukan company adalah selalu mencari PM yang handal, ya PM yang handal untuk bisa menangani proyek dengan efisien. Ya, namun kenyataannya sudah gonta-ganti PM, ya itu ternyata ya over budget terus gitu ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan sebenarnya, apakah over budget itu karena pengelolaan proyek yang tidak efisien atau ada faktor lain? Apakah pengelolaan proyek yang tidak efisien hanya menjadi faktor tunggal? Ya mungkin memang benar pengelolaan proyek tidak efisien, tapi apakah hanya itu faktor tunggalnya atau ada faktor lain? Kemudian ketika saya menangani kasus ini, ya saya coba breakdown fakta-fakta yang ada di dalam setiap tahapan proses. Mulai dari, jadi kalau saya sebut itu kontributor proses ya. Saya coba lihat dari estimasinya. Estimasinya kemudian saya coba lihat ya, apakah semua pekerjaan masuk ke estimasi. Jadi asumsi saya begini, ya kalau misalkan estimasi keliru, ya walaupun proyeknya efisien, perusahaan juga susah dapat untung misalkan gitu. Nah, sehingga akhirnya saya coba bedah fakta di dalam estimasi. Oh, ternyata ditemukan fakta belum semua pekerjaan masuk ke estimasi. Kebetulan ini perpipaan ya. Jadi misalkan contoh untuk pekerjaan lifting. Nah, itu pekerjaan tersebut sangat membutuhkan waktu, ya tapi tidak masuk ke dalam estimasi. Kemudian estimasi kuantitinya udah benar belum? Harga acuan udah benar belum? Perhitungan waktunya bagaimana? Ya, nah sehingga akhirnya diketemukan bahwa ternyata estimasi pun bermasalah. Jadi penyebab over budget itu ternyata bukan hanya karena pengelolaan proyek yang tidak efisien, ya, tapi dari sisi estimasinya pun sudah keliru. Ya, sehingga akhirnya terjadilah estimasi yang rugi lah istilahnya. Kalau walaupun dia efisien, kemudian ya perusahaan juga tetap rugi. Ya memang company tersebut dapat order, tapi kalau dapat order kemudian rugi kan jadinya repot juga gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita bedah dari sisi perencanaan. Nah, ternyata perencanaannya hanya global. Ya, kemudian tidak ada evaluasi. Ya, kemudian dibedah di pelaksanaan proyek. Ya, memang ada peralatan yang kurang. Ya, izin kerja yang lambat, karyawan kerja jam 8 tapi izin baru keluar jam 9 dan seterusnya. Jadi ketika saya menangani kasus ini, yang saya lakukan pertama-tama bukan menganalisa penyebab. Yang saya lakukan adalah identifikasi fakta. Ya, fakta yang terjadi di masing-masing proses.
Ya, saya menginvestigasi fakta yang terjadi di estimasi. Saya menginvestigasi fakta yang terjadi di perencanaan. Saya menginvestigasi fakta yang terjadi di pelaksanaan proyek. Saya menginvestigasi fakta yang terjadi di cost control. Ya. Nah, misalkan contoh di cost control ya. Misalkan budgetnya adalah 10M. Nah, selama belum mencapai 10M, itu masih bisa keluar terus. Nah, cuman yang jadi masalah, seringkali budgetnya sudah habis, tapi prosesnya baru berjalan 80%, sehingga terjadi over budget. Nah, jadi untuk kasus ini, inilah salah satu tekniknya, salah satu identifikasi fakta masalah dengan metode telusur kejadian, telusur data. Nah, ini kasus yang pertama. Jadi yang kita pelajari adalah fakta masalahnya. Ini kasus yang pertama. Kemudian kasus kedua ya, kita pelajari fakta masalah, kemudian kita lihat ya, apakah masalah yang kita kemukakan, masalah yang ingin kita pelajari itu sudah spesifik belum? Ya, jangan terlalu global. Oleh karena itu kita persempit masalahnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kita belum identifikasi sampai penyebab ya. Kita baru mengidentifikasi masalah. Ya, sehingga masalah yang general tersebut kita coba persempit menjadi lebih spesifik ya. Nah, contoh masalah kemacetan di Jakarta. Ya, banyak pengamat yang bilang, oh karena pertumbuhan kendaraan terlalu tinggi. Ya, pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. Kalau menurut saya, ya hitungan matematika itu ya memang seperti itu, hitungan matematika. Jadi ya mungkin mahasiswa atau anak SMA pun tahu ya, kalau pertumbuhan kendaraan dan versus pertumbuhan jalan itu tidak seimbang ya akan terjadi kemacetan gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan budget yang terbatas kita bisa mengatasi kemacetan tersebut? Misalkan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa coba perdetil gitu. Kita coba persempit masalahnya. Ya, kita lihat di fakta masalahnya gitu. Kita lihat di mana terdapat titik kemacetan. Ya, berarti kita bedah-bedah berdasarkan titik kemacetan yang terjadi. Dan ternyata titik kemacetan di setiap titik itu memiliki karakter yang berbeda. Ya, misalkan ya, titik kemacetan Jakarta itu menjadi sentral lintasan. Jadi dari Tangerang mau ke Bekasi lewat Jakarta. Ya, dari Tangerang mau ke Priok lewat Jakarta. Nah, jadi sebenarnya Jakarta itu hanya menjadi titik lintasan. Nah, itulah yang menjadi sumber masalah gitu. Dan kemudian nanti kita akan coba mengatasi masalah tersebut. Nah, ini masalah yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih spesifik, ya datangi saja di mana terdapat titik kemacetan tersebut. Mungkin ada juga titik kemacetan terjadi karena ada penyempitan. Nah, berarti bereskan penyempitan tersebut. Karena ada pasar misalkan. Pasar pinggir jalan dan seterusnya. Ketika kita ingin mengatasi masalah, ya kita bisa persempit masalahnya. Jangan masalah yang terlalu global. Persempit dulu masalahnya. Dan bisa saja waktu kita persempit ditemukan ada 3 kasus ya. Gitu. Nah, ini kasus pertama tadi Jakarta menjadi sentral lintasan. Kasus kedua itu traffic ya karena ada genangan air pasang. Ya, kasus ketiga ini terjadi karena bottleneck. Macet karena pintu tol. Nah, oleh karena itu ya kalau memang penyebabnya pintu tol ya pintu tolnya dibuang gitu. Ya itu dilakukan kasusnya seperti di Bogor ya, itu tol di daerah Cibubur ya kalau nggak salah waktu itu, sama di Tangerang gitu. Jadi apa yang saya sajikan di sini ya kita tidak analisa penyebab dulu, kita identifikasi fakta. Kita memahami permasalahannya dulu, perdetil permasalahannya apa, inti permasalahannya apa gitu. Kalau inti permasalahan kita sudah clear, ya baru kita masuk ke dalam tahapan berikutnya, analisa penyebab. Nah, kemudian contoh lagi ya, kita pecah-pecah masalahnya. Masalah yang general menjadi masalah yang menjadi beberapa masalah. Seringkali ketika ada satu masalah, ternyata masalah tersebut ya bisa dipecah-pecah menjadi beberapa jenis masalah. Nah, contoh misalkan gini, Bupati Antabrantah memiliki permasalahan pengangguran yang tinggi. Sudah 5 tahun terakhir angka pengangguran relatif tinggi. Tidak ada penurunan yang cukup berarti. Kondisi Kabupaten Antabrantah saat ini menjadi pusat industri. 7 tahun terakhir banyak berdiri perusahaan besar di daerah Antabrantah. Ya, kemudian penelitian menyajikan data 70% pengangguran adalah penduduk lokal. Seringkali ya kita dengar di debat-debat ya atau bicara tentang debat publik lah atau bicara visi misi. Bagaimana cara mengurangi pengangguran? Tambah lapangan pekerjaan. Cuman sekali lagi ya di industri di negara Antabrantah ini, di bupati di daerah Antabrantah ini, itu pekerjaan banyak sekali.
sekali. Ya tidak kekurangan pekerjaan. Jadi permasalahannya bukan kurangnya lapangan pekerjaan gitu. Tapi permasalahannya adalah lapangan pekerjaan tersebut diisi oleh pendatang. Gitu. Kalau kita lihat di sini penelitian menyajikan data 70% pengangguran adalah penduduk lokal. Gitu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan solusi yang general. Kita harus menggunakan solusi yang spesifik sesuai dengan kondisi di masing-masing permasalahan. Jadi kalau bicara kita, untuk mengatasi masalah pengangguran, kemudian menyusun program kerja untuk menambah jumlah industri yang berinvestasi, nah itu tidak bisa mengurangi secara drastis ya permasalahan pengangguran yang banyak terjadi di penduduk lokal. Untuk kasus permasalahan ini, ya kita bisa pecah-pecah. Apa sih jadi kendalanya gitu. Oh ya, ternyata kita bisa pecah. Masalahnya adalah satu, kesenjangan kebutuhan versus keahlian. Kalau kita udah memahami ini kita bisa jadikan satu kasus tersendiri. Ya, kemudian kita coba selesaikan kasus ini. Bagaimana mengurangi kesenjangan antara kebutuhan versus keahlian. Ya, mungkin juga ada permasalahan budaya. Orang kurang berusaha, sudah puas dengan kondisi sekarang. Ya, artinya makan seadanya nggak apa-apa, nganggur pun nggak apa-apa. Gitu. Ini akan menjadi kasus yang berbeda penanganannya dengan kasus kesenjangan kebutuhan versus keahlian. Jadi kita harus pecah-pecah masalahnya. Bisa juga permasalahan budaya. Ya, kebiasaan bekerja secara bebas, tidak mau diatur. Nah, ini mungkin kasus yang berbeda. Dia mau kerja tapi tidak ingin bekerja yang diatur, ya seperti kayak di perusahaan masuk jam sekian, pulang jam sekian gitu ya. Nah, bisa juga kasus lain, sektor informal diisi oleh pendatang dari luar. Contoh misalkan kontrakan ya. Kontrakan diisi oleh orang yang beli tanah ya, kemudian membuat kontrakan dan seterusnya, sehingga penduduk lokal tersingkir misalkan seperti itu. Jadi yang tahap pertama yang saya ingin coba sampaikan di sini adalah jangan analisa dulu kalau masalahnya tuh belum clear, ya masalahnya belum spesifik. Dan ini banyak terjadi di company. Ya, jadinya kita step pertama adalah mencoba ya membreakdown ya, mempelajari fakta masalah sampai kita mencari mendapatkan masalah yang spesifik. Ya tadi saya udah jelaskan ya, itu ada 3, 1 telusur kejadian, ini kasus over budget, ya, kemudian persempit masalah, ya, kemudian pecah-pecah masalah, akhirnya kita bisa mendapatkan masalah yang lebih spesifik. Ya, nah kemudian yang keempat ya, ketika saya belajar problem solving, ketika saya menemukan suatu problem, ya problem itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 2 kategori. Satu problem ketidakstabilan, ya satu lagi problem ketidakmampuan. Ya, jadi ketika saya menghadapi suatu masalah, saya pasti akan bertanya itu. Ini problem ini sering terjadi atau kadang-kadang terjadi. Kalau problem kadang-kadang terjadi, itu berarti problem ketidakstabilan. Ya, teknik analisa di problem ketidakstabilan sama analisa di ketidakmampuan itu berbeda. Ya, jadi kalau ketidakstabilan, ya kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Ya, atau kita sebut terjadi perubahan tren. Ya, contohnya seperti ini. Nah, analisa di sini ini adalah analisa faktor pencetus. Ya, jadi penyebabnya adalah faktor pencetus. Ada yang berubah dari biasanya, ya menyebabkan ketidakstabilan. Sehingga solusinya adalah investigasi faktor pencetus, hilangkan faktor pencetus, dan jangan melakukan perubahan. Seringkali ya secara tidak disadari kita melakukan analisa yang salah kamar. Apa itu salah kamar? Misalkan ya, problemnya ketidakstabilan, kemudian kita modifikasi. Nah, itu modifikasi itu adalah solusi untuk di ketidakmampuan. Nah, jadi problem ketidakstabilan tapi perbaikannya di ketidakmampuan. Nah, itu terjadi salah kamar. Contoh ketidakstabilan ya seperti ini, muncul ada faktor pencetus ya biasanya di sini, kemudian jadi ada di sini. Contoh simpel begini ya, kalau kita ya manusia gitu ya, manusia tuh kalau lagi normal ya makanya dia akan menunjukkan pola jantung, pola suhu, pola tekanan darah yang relatif dia tidak akan sama tapi akan gejolak di angka kestabilan sesuai dengan masing-masing orang gitu ya. Ya, jadi misalkan dia stabil suhunya di 36,5 sampai 37,5. Nah, selama tidak ada faktor pencetus, suhunya akan terjadi di situ. Nah, ketika ada faktor pencetus, ya misalkan masuk kuman gitu ya. Nah, itu berarti ada ketidakstabilan. Nah, berarti ada
faktor pencetusnya itu adalah kuman, misalkan gitu. Atau kalau Bapak Ibu tahu tentang teknik alat deteksi kebohongan, ya. Nah, alat deteksi kebohongan itu dia bekerjanya untuk mengidentifikasi ketidakstabilan. Ya, jadi kalau kita berbohong, yaitu denyut jantung, tekanan darah, yaitu akan terjadi gejolak perubahan. Nah, sehingga dia akan membaca, ya ketika dia bohong, maka akan grafiknya menunjukkan ketidakstabilan. Nah, itu problem ketidakstabilan. Nah, ada juga problem ketidakmampuan. Nah, kalau ketidakmampuan itu masalahnya selalu terjadi. Nah, kita belum pernah mencapai apa yang kita harapkan. Nah, kalau seperti itu berarti kita ingin masuk ke zona baru. Teknik analisa di sini ya itu adalah merubah atau melakukan modifikasi. Jadi kalau bicara tidak mampu ya memang saat ini kita tidak mampu gitu ya. Kondisi saat ini memang tidak mampu sehingga harus ada perubahan. Berbeda dengan ketidakstabilan ya. Kalau ketidakstabilan jangan dilakukan perubahan ya, tapi cari faktor pencetus. Tapi kalau ketidakmampuan harus dilakukan perubahan. Nah, sehingga investigasinya adalah investigasi faktor penyebab dominan yang selalu ada dan lakukan perubahan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu punya problems itu Bapak bisa bagi ya. Apakah dia ketidakstabilan atau ketidakmampuan gitu ya. Seperti itu. Nah, saya ada studi kasus yang pernah kami lakukan ya, ini bicara defect naik turun ya. Ini sebenarnya sama aja ya. Mau bicara defect naik turun, mau bicara penjualan naik turun. Nah, kalau bicara trennya yang tidak stabil itu berarti ada faktor pencetus. Nah, kemudian kita harus investigasi ya faktor pencetusnya apa. Saya punya kasus ketika datang ke satu company, ya kebetulan company ini baca salah satu artikel saya, ya kemudian dia mengundang saya untuk menginvestigasi ya dia cerita begini, Pak, saya bingung nih, ya ketika ada masalah saya ngomel-ngomel masalahnya turun, ada masalah saya ngomel-ngomel masalahnya turun. Kenapa sih harus sayanya marah-marah dulu baru masalah turun gitu? Jadi itu curhatan dari ownernya gitu ya. Kenapa sih harus marah-marah dulu baru masalah turun? Saya bercanda dengan ownernya, saya bilang ya memang tugasnya Bapak adalah marah-marah supaya masalahnya turun misalkan gitu. Ya itu hanya joke aja ya, saya bicara ke manajemennya ya, ke ownernya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat problem tersebut ya, ada masalah di marah-marah turun gitu. Nah, ini sebenarnya masalah ketidakstabilan ya. Jadi dia mampu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat nih di sini mampu. Nah, cuman sekali-sekali dia keluar gitu ya. Nah, berarti ada faktor pencetus. Ya, kadang-kadang di sini mesinnya kebetulan abnormal. Saat mesinnya abnormal, ya ada faktor pencetus, defeknya naik gitu. Kemudian sebenarnya bukan karena marah-marahnya ya. Ya karena dia melihat, kemudian ditegur, kemudian mesinnya diperbaiki, ya kemudian turun lagi. Nah, terus di sini operator human error atau operator melakukan kesalahan, defeknya naik, ya marah-marah, perbaikan turun lagi gitu. Jadi untuk kasus ini kan kasus ketidakstabilan gitu. Yang harus dilakukan adalah mengendalikan si faktor pencetus. Jangan sampai faktor pencetus tersebut muncul gitu. Ya salah satunya kita pelajari ya. Ya, pada saat defect ini faktor pencetusnya apa sih? Ya, kemudian kita kendalikan. Karena ini kasusnya di manufacturing ya, jadi faktor pencetusnya ya penyebab defect gitu ya. Kalau kita bicara analisis, faktor pencetusnya penyebab defect. Ya, contoh misalkan kebetulan di sini prosesnya perusahaan printing ya, yaitu sirkulasi printing plastik printing. Ya, di mana plastiknya itu masuk ke dalam cairan printing. Nah, itu problemnya adalah sering terjadi ada clog gitu. Ada kalau Bapak Ibu sering dengar ada clog di darah ya, yang mengakibatkan penyumbatan gitu. Nah, ini ada clog di cat ya, kemudian di cairan cat ya. Kemudian clog itu mengakibatkan baret di printingnya, di hasil plastik printingnya. Nah, yang dilakukan apa? Nah, ketika terjadi clog, ya dibersihkan clognya. Ya, kemudian setelah itu ya defeknya otomatis turun ya. Nah, jadi nunggu ada problem baru diberesin dulu. Nah, kemudian kita coba investigasi. Penyebab clog apa? Oh, berarti pompanya.
Ya, nah itu berarti pompanya itu yang harus dikontrol. Nah, selama ini juga pompa misalkan ya bearingnya rusak ya baru diganti ya. Nah, kita coba atasi bagaimana kita menganalisa supaya bearingnya tidak rusak ya, sealingnya diperbaiki dan seterusnya. Nah, ini contoh permasalahan reject naik turun. Dan ini bisa terjadi bukan hanya di manufacturing ya. Ya, ini terjadi juga di dunia kedokteran misalkan. Jadi ketika Bapak Ibu sedang koma, yaitu makanya dokter memasang ya, sedang koma, sedang tidak sadar, yaitu dokter memasang alat di tubuh Bapak Ibu untuk mengontrol tekanan darah, mengontrol tekanan jantung gitu ya. Kemudian mengontrol suhu. Nah, kemudian alat tersebut dipasang ketika tidak stabil dia akan bunyi tut tut tut. Sehingga akhirnya dilakukan koreksi. Ini pun bisa terjadi misalkan di penjualan ya. Nah, ketika misalkan penjualan naik turun, ya ada kadang-kadang naik turun, nah itu berarti ada faktor pencetus. Nah, tapi kalau problem ketidakmampuan itu bicara memang tidak mampu. Ya, sehingga harus dilakukan perubahan ya, harus dilakukan modifikasi. Itu bicara tentang permasalahan ya, fakta. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan sendiri ya, saya ini biasanya memang agak cukup cerewet ya di tahap 1. Kenapa? Karena kalau masalahnya sendiri masih general, ya itu kita jadi tidak fokus pada saat investigasi. Ya, kalau masalahnya spesifik, kita akan jelas di investigasi. Contoh ya, ketika masalah ketidakstabilan, ya berarti kalau kita ingin investigasi, berarti kita harus investigasi pada saat terjadi ketidakstabilan. Kalau kita investigasi pada saat dia lagi normal, itu tidak akan ketahuan. Jadi kalau ketidakstabilan, kita harus investigasi pada saat ketidakstabilan tersebut terjadi. Ya, berarti kita telusur kapan itu terjadi, kemudian investigasi pada saat ya kejadian itu terjadi. Kalau ketidakmampuan, investigasinya bebas, mau kapan saja. Contoh lagi misalkan ya adik saya kejadian lagi tidur atau kejang-kejang. Nah kemudian dibawa ke rumah sakit ya sampai rumah sakit seger gitu ya, tidak ada problems apapun gitu. Ya kemudian dicek semuanya di MRI semuanya normal, suruh pulang. Ya, kemudian berapa lama kemudian ya kurang lebih 1 tahun kemudian kejadian lagi malam-malam kejang. Tapi kembali lagi kejadiannya sama gitu, sampai ke rumah sakit, dicek semua medical check up, semuanya lancar gitu ya. Nah, kalau kita memahami itu, berarti ada ketidakstabilan gitu ya. Dan sampai akhirnya, cuman sayangnya investigasinya pada saat dia sudah stabil gitu ya. Sehingga tidak ketemu nih problemnya apa ya. Sampai akhirnya kejadian kena stroke mata ya, sebutnya stroke juga tapi di mata, sehingga dia tidak bisa melihat sebelah gitu. Dan dicoba dicairkan, darahnya dicairkan terus-terusan, cuman akhirnya karena waktu terlambat dan sehingga matanya jadi kurang melihat ya, yang sebelah itu kurang bisa melihat karena retinanya sudah rusak. Ternyata itu kejadian kenapa? Kejadian karena ada clog, jadi ada di klep jantungnya itu bukanya kurang baik ya, sehingga terjadi clog gitu. Jadi kayak cendol ya, kalau sekarang karena COVID kita sering dengar kata itu ya, cendol dalam darah. Dan itu sebenarnya terjadi, dan kebetulan cendolnya tersebut menyumbat di mata ya, jadi namanya stroke mata. Nah pada saat dia masih muda ya, itu cendol tersebut ketika dia menyumbat di otak, sebenarnya kejang-kejang itu terjadi karena ada sumbatan di otak ya. Ketika terjadi sumbatan di otak dia kejang-kejang, cuman karena tekanan dari jantung ya, terus ditambah pembuluh darah yang masih fleksibel, nah sehingga si clognya itu sumbatan tersebut terbuka kembali. Nah, ketika sumbatan terbuka, dia akan menjadi normal lagi. Gitu. Nah, itu bicara problem ketidakstabilan. Jadi pada saat kita investigasi, kita harus investigasi pada saat ketidakstabilan itu terjadi. Ya, kalau nggak percuma. Ya, kita investigasi di sini, ya waktu lagi normal, ya percuma nggak kelihatan. Nah, itu contohnya adalah seperti itu. Saya memberikan clue ya. Nah, investigasi pada kasus ketidakstabilan. Nah, itu harus dilakukan saat ketidakstabilan terjadi. Dan tugas kita pada saat analisa ketidakstabilan itu adalah mencari faktor pencetus. Ya, sekali lagi ya, tugas kita mencari faktor pencetus. Dan biasanya faktor pencetus itu ya kita cari di 4M 1L ya. 4M itu manusia, metode, material, mesin, lingkungan. Di kasus ketidakstabilan pasti ada yang berubah. Ya, misalkan manusia ya.
pada saat itu ada perubahan orang. Nah, sehingga orang tersebut, orang baru mungkin kompetensinya belum memadai, dia kerja mengakibatkan ketidakstabilan output. Misalkan seperti itu. Atau metode, ya metodenya dirubah gitu. Jadi ada faktor pencetus di metode yang mengakibatkan dia tidak stabil. Atau kebetulan ya di material, ya material yang datang kebetulan tidak bagus pada saat di lot tersebut, gitu ya. Atau mesin, ya mesinnya ada gejala abnormal di mesin atau infrastruktur atau lingkungan kerja. Nah, jadi kalau bicara faktor ketidakstabilan, yaitu kita harus investigasi perubahan yang terjadi. Nah, sehingga kita kendalikan faktor pencetusnya. Contoh lagi begini ya, ketidakstabilan itu bisa positif, bisa negatif ya. Cuman intinya ketika terjadi perubahan gitu ya, perubahan tren. Contoh lagi gini, ada klien saya ya, perusahaan importir ya. Ya dia cerita, selama perusahaan tersebut berdiri 15 tahun, kemudian tahun ini dia penjualan terbaik gitu ya. Ya terbaik, naiknya besar sekali, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita belajar ketidakstabilan, itu pasti ada faktor pencetus. Tidak melakukan apa-apa, tapi kok penjualan bisa naik drastis gitu. Ternyata waktu kita investigasi, nah itu terjadi karena ada perubahan peraturan. Ya kalau dulu setiap orang bisa import, ya tinggal datang ke China misalkan, ya ambil cek, ya terus datengin lewat logistik, ya. Kalau sekarang pemerintah mengeluarkan aturan hanya yang punya izin yang boleh impor. Nah, itu yang disebut faktor pencetus. Akibat faktor pencetus tersebut, akhirnya hanya pemainnya jadi berkurang, ya karena dulu yang tidak punya izin bisa import, sekarang hanya yang punya izin yang bisa import. Karena pemain berkurang, otomatis penjualannya jadi naik gitu ya. Nah, itu yang disebut faktor pencetus. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kemudian bagaimana investigasi pada kasus ketidakmampuan? Kalau kasus ketidakmampuan itu bisa dilakukan kapan saja. Kemudian investigasinya adalah mencari kelemahan di 4M 1L. Jadi bisa saja kita investigasi, oh iya orang yang kerja di sini kompetensinya kurang memadai. Jadi harus ada peningkatan skill gitu ya. Jadi kalau ketidakmampuan itu berarti memang dia tidak mampu. Manusianya kompetensinya memang kurang gitu. Metodenya ya mungkin belum ada standar kerja ya, sehingga akhirnya hasilnya beda-beda gitu. Materialnya mungkin memang kurang bagus. Jadi harus diganti materialnya. Ya, infrastrukturnya memang kurang baik, mesinnya kurang presisi misalkan, atau infrastrukturnya memang kurang baik, lingkungan kerjanya memang kurang baik gitu. Jadi kalau problem ketidakmampuan, ya itu perbaikannya itu harus ya diperbaiki, harus ditingkatkan gitu ya, harus ada improvement. Ya, tapi kalau ketidakstabilan, ya itu ya mampu sebenarnya, cuman kebetulan ada pencetus gitu. Ada pencetus yang muncul mengakibatkan terjadi perubahan tren. Nah, itu seperti itu. Ini kira-kira bicara tentang ketidakstabilan dan ketidakmampuan. Seperti tadi yang saya sampaikan, ya, apa yang saya sampaikan di sini itu adalah bagaimana kita fokus pelajari fakta masalahnya dulu. Kalau fakta masalahnya belum clear, bagaimana kita bisa masuk ke step berikutnya. Akibatnya kita analisanya kemana-mana, melebar-melebar gitu, terlalu general. Ya, saya dalam membantu perusahaan dalam melakukan analisa masalah itu nomor 1 itu saya lakukan dengan detail sekali, fakta masalah sampai ketemu inti permasalahan. Ya, jadi ketika inti permasalahannya sudah ketemu, baru kita bisa masuk ke proses berikutnya dengan lebih mudah. Nah, itu kira-kira seperti itu.